Halo generasi muda penerus bangsa, balik lagi bersama gua. Ya semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Sini gua bukan apa-apa dan gua bukan siapa-siapa. Ya kali ini gua kedatangan teman gua, yaitu, nah perkenalin dulu. Siapa Kaisar namanya? Sabian Al-Zaki. Kaisar Sabian Iya, Al-Zaki. betul. Oke, ini teman gua dari teman SMK ya. Iya, SMK. betul. Udah berapa lama sih kita ketemu? Aduh, lama banget sih. Iya ya, Lama udah banget. selama lulus ya. Iya. Selama kita lulus udah nggak ketemu lagi. Nah, oke. Sebelumnya kita flashback dulu ya ke belakang mungkin. Boleh. Boleh. Jadi atau sekarang aja deh kesibukannya apa gitu. Sekarang sih kesibukan gue kerja sih. Kerja. Kerja aja. Di daerah mana tuh? Gue sekarang kerja di daerah Bogor. Masih Bogor ya? Iya. Di rumah ya. Sebelum masuk ke topik kayaknya, boleh minum dulu kopinya. Atau Boleh. ngerokok? Siap. Sikat. Biar Minum ya? enjoy gitu, minum. Oke, aman. Mau ngerokok dulu? Aman. Jadi kali ini gua mau membahas seputar kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau seputar Republik Indonesia ya. Bisa mencakup semua soalnya nih. Nah, sebenarnya gua mau nanya dulu nih ke lo. Boleh. Nah, gua lihat-lihat di setiap Instagram itu di like repostan lu itu kayak masuk banget gitu sama gua, kayak FYP-nya tuh sama gitu ya. Soal pemerintah ya. Iya gitu. Nah, menurut lu tanggapan lu gitu ya, sekarang gini dengan kebijakan-kebijakan yang baru atau yang lama-lama sudah ini kan dikeluarkan oleh pemerintah, menurut lu gimana sih tanggapan lu dulu gitu? Banyak gimana ya, menurut gue tuh banyak kebijakan pemerintah ini yang melenceng jauh dari seharusnya gitu. Nah, kayak contohnya apa tuh menurut lu? Mungkin terlalu banyak ya. Fakta sih. Iya, mungkin terlalu banyak ya teman-teman. Iya. Aduh, jadi mungkin kalau untuk disebutin kayak Bisa gak beres-beres ya? Gak beres-beres. Iya. Gimana tanggapan lu? Tanggapan gue sih sebagai warga negara Indonesia, untuk kebijakan apalagi yang sekarang ini ya, tentang MBG mungkin ya. MBG. Oke, MBG. kita mau dimulai dari MBG. Bebas sih. Oke. Tapi menurut gue untuk MBG ini cukup gak penting. Kepenting. Gak penting banget kayak gue. Oke, sebelum masuk ke topik MBG, kita ngerokok dulu. Biar enjoy. Boleh. Perlu ngerokok dulu. MBG. MBG itu apa? Makanan bergizi gratis. Enggak salah, bro. Apa? Makan beracun gratis. Asik. Sorry. Emang bener sih. Aduh. Banyak juga emang. Ngerokok dulu, enjoy. Enggak. Bercanda. Nah, emang bener sih kalau kata gue. Tapi emang kasusnya banyak banget sih untuk Emang makanan beracun ini. Iya. Selain beracun juga, emang MBG itu makanan gratis ya? Gratis mungkin. Gratisnya dari mana? Gimana ya? Makanan bergizi gratis untuk murid-murid, tapi berbayar untuk yang bayar pajak. Iya nggak sih? Betul sih. Sebenarnya ya gak gratis sih menurut gua ya. Kenapa tuh? Kan MBG juga itu dari uang rakyat. Iya. Dipotong dari anggaran rakyat. Dari anggaran pendidikan pun dipotong untuk MBG. Betul. Ya. Menurut lo gitu masuk akal gak sih? Dikala ini apa namanya, pendidikan aja belum beres, ini ngadain program makan bergizi gratis. Bagi gue sih, menurut gue ya, kenapa ini pemerintah ini nggak bikin kebijakan untuk pendidikan gratis daripada MBG ini. Maksud gue tuh banyak yang lebih membutuhkan pendidikan. Kayak contohnya waktu itu di suatu daerah ada anak kecil bunuh diri gara-gara nggak bisa beli buku sama itu banyak sekali emang. Dan lu mau tahu data yang gua riset dari banyaknya sekolahan, dari 1 juta berapa juta sekolah gitu yang layak digunakan hanya kisaran 44%. Kebayang yang layak, yang tidak layaknya berapa tuh? Kacau banget ya pemerintah ini. Jadi gini, ini sebenarnya Indonesia tuh mau
Mau mukbang? Apa mau apa ini? Terlalu banyak anggarannya ya menurut gue. Iya Ya. kan? Anggarannya terlalu Iya. over gitu. Enggak, maksudnya ya mau memajukan bangsa, tapi pendidikannya ditahan-tahan mulu ya. Tapi menurut gue untuk memajukan bangsa ini banyak faktor yang membuat bangsa ini nggak maju, Bray. Apa tuh salah satunya? Tahu sebutkan lah. Kita jangan melihat dari pemerintahnya terus. Iya. Kita juga betul. lihat dari SDM. masyarakatnya juga. Iya. Banyak faktor-faktor. Contohnya membuat anak. Iya. Tapi namun ekonomi mereka tuh belum mencukupi untuk membuat anak. Iya, betul. Banyak pemikiran-pemikiran orang dahulu kalau bahwasanya punya anak banyak rezeki. Banyak Iya, anak betul. banyak rezeki. Wah, pernah dari itu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Banyak anak yang dibuat sama mereka dan mereka tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung untuk jawab. anaknya. Betul sih. Itu menurut juga gua salah faktor-faktor yang karena itu berkelanjutan. satu. Iya. Karena itu berkelanjutan. Contohnya misalnya bapak ibunya nggak kerja, terus dia buat anaknya lahir tidak berpendidikan, Iya. tidak tercukupi lah kehidupan dia, dan dia bakal beranjak dewasa bakal seperti itu lagi. Tapi salah juga menurut gua sih. Pemerintahnya emang selalu enggak, pemerintahnya benar lah, pemerintah Benar-benar. benar anjing. Waduh. Enggak bercanda. Iya kan, ya sebenarnya ya kasus-kasus seperti itu juga kan mungkin ada kan, karena kan pemerintah juga kalau kita udah masuk ke pemerintahan berarti itu sudah tanggung jawab, kita bertanggung jawab untuk rakyat kita Iya. semua. Ya, berarti kebergantungan pemerintah juga dong. Benar. Iyalah. Pemerintah ini bertanggung jawab atas rakyatnya sendiri ya. Iya. Apapun Contoh- yang jadi suara rakyat itu harus didengar. Iya betul. Tapi pemerintah ini tutup mata tutup telinga ya. Iya. Bisu dan tuli mungkin ya. Mungkin ada beberapa gitu ya. Mungkin ada. Sisanya oknum. Tapi kebanyakannya oknumnya ya. Iya. Gimana kebanyakan tuh? oknumnya. Aduh. Parah Aduh. sih. Udah oke, MBG. Aduh, sayang ya MBG ini. Dan juga kasihannya itu, aduh. Ya, berdampak sih emang. Dan 19 lapangan kerja ini mana? Aduh. Kacau ya. Untuk 19 Iya. lapangan pekerjaan ini mungkin MBG ini membantu untuk 19 juta lapangan pekerjaan ini Iya. membantu mungkin ya. Banyaknya dapur-dapur MBG yang dibuka kan itu juga membuat lowongan pekerjaan baru. Kerjaan, ya. Tapi apa nasib guru honorer? Nah, Ya. itu betul. Aduh, sayang ya guru-guru sekarang inilah dikesampingkan Dikesampingkan gara-gara cuman makanan itulah. makanan apalah gua gak dapat. Iya lagi, gua nggak dapet lagi anjir. Tapi di Cina tuh emang di Cina ada makan gratis gitu. Ya karena Anggarannya pemerintahnya mumpuni. Pertama pemerintahnya mumpuni, Iya. negaranya juga negara maju. Iya, Sedangkan betul. kita negara berkembang untuk turun, bro. Aduh. Dan juga ini sebenarnya kalau di Cina itu nggak semua. Jadi hanya sekolah-sekolah terpencil. Hanya untuk orang yang tidak membutuhkan, yang membutuhkan saja. Betul. Itu maju emang programnya. Duh, udah programnya Programnya. bawah-bawahannya juga sebenarnya sama sih. Kerjasama dengan India lagi ya. Oh, itu yang baru. Iya, aduh, lagi. buset. Yang Lagi apa yang kerjasama mobil sama itu? India, aduh. Kacau. Gila. Bagus lah India. Cocok. Udah ngopi dulu. Ngomong-ngomong soal Indonesia kan kita bukan di programnya doang ya. Iya. Mungkin dari kasus-kasusnya ya. Sekarang lagi banyak ya kasus. Apalagi kasus itu tuh. Halo Dek. Halo Dek, ada yang kacau juga ya. Tahu kan kasusnya? Yang mana sih gue belum riset itu. Yang ini nih, yang baru banget itu, yang anak kecil, anak 14 tahun mati oleh Brimob. Oh, anak Tahu. MTS. Mm-mm. Itu kacau banget sih Brimob. Udah 2 kali loh dalam 1 tahun. Anda membunuh masyarakat. Membunuh masyarakat Indonesia. Yang pertama apa? Ojo, Di Afan Limas. Kurniawan. Sekarang murid 14 Murid tahun. 14 tahun. Masih SMP loh. SMP, gila.
Otaknya di mana, Jir? Aduh. Kacau banget. Wajar gak sih? Iya. Pendidikannya 4 bulan. Aduh. Aduh, sorry. Fakta kan? Aduh, fakta. Iya. Fakta. Fakta banget sih, jujur. Jujur, ini izin ya. Izin gitu. Kan mau gimana berkembang tuh. Ya. Makanya berkembang ini sebenarnya Indonesia berkembang untuk mundur ya. Gue jadi ingat kata Pancil. Apa tuh? Tahu gak kata Pancil? Apa tuh? Nih. Di negara kita polisinya membunuh. Tentaranya berpolitik. Pemerintahnya korupsi. Wakilnya Gibran. Wakil presidennya Gibran. Gibran. Kan emang iya kan, betul? Pak Gibran. Pak Sorry, Gibran. Pak Gibran. Iya betul kan? Iya, Betul kan, iya, wakil betul, kita betul. itu. Wakil. Iya, itu wakil Wakil kita kepala itu. presiden. Anaknya dari putra orang Solo. Orang Yang Solo itu terhormat. lagi. Orang Solo itu lagi. Iya betul. Aduh. Kasus-kasus sebenarnya nggak dikit sih. Kalau kita diomongin sekarang, kayaknya gak bakal habis tuh. Nggak cukup, ini kopi nggak cukup. Harus gimana tuh? Seteko lah minimal. Emang ya. Menurut lu gimana sih? Biar ngeberantas oknum-oknum yang katanya oknum itu tuh ya, tapi yang lebih banyak oknum. Oknum anjing itulah. Aduh. Menurut gue banyak ya cara-cara untuk memberantas oknum, apalagi dewan-dewan ini. Tanggapan lu pribadi lah. Kan setiap orang pendapatnya beda-beda kan. Iya. Iya. Tapi ini Menurut pendapat lu, gue, guys. Pendapat gue teman-teman, langkah pertama sih samakan gaji mereka dengan gaji UMR. UMR terlalu gede kalau misalnya buat mereka, kayaknya gaji guru honorer buat mereka aja. gitu. Iya. Mereka harus Potong. harus ngerasain naiknya Tramsum, ngerasain jalan di trotoar gimana. Iya, betul. Itu harus mereka rasain. Selalu naik Mercy ya. Rakyat, Selalu ditutup kan. iya. Rakyatnya jalan kaki. Rakyatnya jalan kaki. Dewannya naik Mercy. Naik Mercy, astaga. Kacau ya. Kacau. Nah, berbicara kendaraan. Kemarin juga ada kasus baru. Apa tuh? Bukan kasus sih, kebijakannya. Kan kita lagi berbicara kebijakan ya. Iya. Kebijakan pemerintah itu mudik antar provinsi tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor roda 2. Iya. Jadi kalau kita dari Jabar ke Jawa, pokoknya antar provinsi itu nggak boleh menggunakan motor. Itu kebijakan yang akan dikeluarkan. Menurut lu gimana sih? Menurut gua kalau misalnya ya contoh gini, lu bikin kebijakan baru tanpa ada solusi, itu sama aja bohong. Menurut gua lu bikin dulu armada bis, kereta, perbanyak dulu, baru lu bikin kebijakan itu. Dan juga permurah sih. Iya, permurah. Subsidikan. Jangan pertalit lu subsidi terus dikorupsi. Dulu dioplos. Terus dioplos. Iya, astaga. Aduh. Emang kacau negeri ini ya. Emang terlalu kacau, sumpah deh. Sumpah deh, gak bohong. Anjir kata gua teh. Aduh. Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan mengurangi angka kecelakaan. Mengurangi angka kecelakaan. Menurut lu gimana sih? Jalan aja nggak pada bener, mengurangi angka kecelakaan. Ya nggak bakal bener-bener anjir. Bener gak? Bener gak? Bener. Iya. Duh. Tapi lu ini gak sih? Muak? Gue sempet muak kemarin tuh. Sampai di titik gue udah nggak peduli sama negeri ini. Kayak sampai di titik ya udahlah, rendang klaim aja sama Malaysia, batik klaim aja, udah terserah dah anjing. Udah di titik itu. Gue sempet benar-benar sampai muaknya tuh kasus yang terakhir demo tuh Agustus. Oh iya itu. Gue juga ikut di aksi. Ikut nih. Mantap. Gue juga ikut aksi itu. Sumpah mengerikan sekali. Benar-benar Banyak mengerikan. yang dibungkam. Banyak yang dibungkam, banyak intel-intel itu berkeliaran. Dan banyak suara tembakan gas air mata di sana. Walaupun kita melawan. Iya. Walaupun kita melawan, Itu hak kita. kita hak kita. Karena mereka nggak mau turun untuk menghadap kita. Iya ya. Duh. Tapi apa orang gak ngira lu yang intelnya? Bisa jadi ya, bisa jadi ya.
Makanya gue nggak lama-lama di situ, takut digebukin gitu ya. Takut, wah Kirain ini ya. intelnya kah, ini manis. Aduh. Gue cabut itu. Aduh. Demo sekarang. Sebenarnya ini kan negara demokrasi. Demokrasi, betul. Demokrasi kan itu berarti kalau demokrasi itu apa namanya kekuasaan tertingginya itu di rakyat. Di kan? rakyat. Iya. Harusnya yang megang kendali sepenuhnya atau memegang kendali yang berkuasa itu rakyat dong. Betul. Tapi mengapa rakyat yang bersuara malah dibungkam? Yang cerdas dibungkam. Karena menurut gua kemarin gini, waktu Agustus kemarin kenapa chaos? Kenapa banyak-banyak gedung-gedung pemerintahan yang dibakar sama Iya. rakyatnya sendiri? Betul. Karena kalian lihat sendiri Kamisan dari tahun berapa sampai sekarang nggak pernah dijawab, nggak pernah ada solusi. Kamisan yang demonya sopan, yang demonya tuh santai, nggak bakar, nggak ngebakar gedung pemerintah. Kayak banner doang gitu Iya, kan. cuma Nggak rusuh. nggak rusuh. Tapi sampai sekarang nggak ada jawaban pasti tentang Kamisan ini. Bahkan sampai rakyat ini ya demonya kacau gitu. Kacau banget sih jujur. Aduh, sebenarnya gue juga muak sih. Malas sebenarnya bahas-bahas kayak gini. Tapi ya gimana gitu kan? Kan yang pemerintah sekarang itu kan umurnya udah tua ya. Betul. Mohon maaf. Ketika mereka udah tiada, mungkin 2045 ya, mereka tiada. Terus kita yang tenggelamnya, apakah rugi? Kita yang tenggelamnya. Benar-benar. Lautan sudah menyurut, terus kita yang kena ini batunya kayak malah menjadi kemunduran. Maju, tahunnya makin maju, Kitanya tapi makin negaranya makin mundur. Tuh. Lucu sih. Negara lucu ya. Sini board office. Board office. Kemarin baru aja gue lihat data Indonesia itu ditransfer ke Amerika. Gimana Jujur. ceritanya tuh? Jujur udah gak aneh ya. Gak aneh banget. Board office. Bapak Prabowo masuk ke circle kecil buat antral circle gitu ya. Donald Trump, Bapak Donald Trump, sorry. Sempat kecewa, sempat sakit hati gua waktu lihat berita yang katanya itu warga Palestina menolak bantuan dari Indonesia karena Indonesia sudah masuk board office. Itu Board menolak office, Palestina. iya. Menolak katanya bantuan dari Indonesia, bantuan tentara ya. Oh, bantuan tentara, iya. Gitu. Iya, gimana ceritanya? Yang kita yang seharusnya memperjuangkan Palestina, Iya. tapi malah gabung ke penjahat perang, apalagi di situ ada penjahat perang Netanyahu ya. Kita lagi nggak ngomongin agama, tapi ini kemanusiaan. Iya, ini kemanusiaan ya. Rusia aja membela lah. Iya. Bahkan kemarin yang gue lihat tuh mensuplai apa gitu Rusia. Dan juga gak lama baru kemarin itu yang Israel nyerang lagi Palestina. Iya. Aduh, kacau sih. Udahlah, kalau kata gue mah jangan puasa. Kenapa? Jangan puasa. Kenapa tuh? Lu sebagai Islam puasa sama aja bohong kalau masih ngedukung penjajah. Parah sih. Aduh. Parah sih. Menurut lu gimana sih untuk memajukan bangsa ini yang sudah kacau kayak gini? Menurut lu gitu ya? Berandai-andai kita nih. Andaikan lu bisa mengendalikan sepenuhnya gitu ya, atau menjadi presiden gitu kan? Iya. Banyak sih. Contohnya kayak mungkin bukan mempermudah, bukan apa ya? Kayak Apa yang harus mau dibenerin dulu nih? Yang dibenerin dulu itu menurut gue DPR-nya dulu. DPR-nya dulu itu harus dibenerin dulu karena gue ngerasa gaji mereka terlalu besar. Iya. Itu pertama, gaji mereka terlalu besar tapi kerja mereka itu nggak ada menurut gue ya. Bagi gue tuh kerja mereka tuh nggak ada loh. Apa? Kerja mereka Tidur. sama main game Candy Crush. Bejir. Aduh, kata gue tuh ya. Ya lanjut apa? Itu faktor utama yang membuat Indonesia nggak maju itu menurut gue DPR karena
gaji mereka tuh terlalu besar dibanding UMR. Dibanding UMR Jakarta itu terlalu wah kacau men. Apalagi Jogja ya. Gila sih. Terus juga yang kedua mungkin polisi. Bersih. Polisi juga Harus berpengaruh. benerin ya. Harus dibenerin, harus mungkin di setting ulang lah mungkin ya. Setting ulang Iya, ya. di Di setting sel ulang. pabrik gitu ya. Sel pabrik gimana gitu. Gimana ya? Soalnya aduh, kalau polisi yang ngebunuh, kita yang Iya. berpolitik, kita mau ngasih minta perlindungan ke siapa? Betul. Rakyat-rakyat kecil kayak aduh. Dah. Rakyat yang kecil kasihan. Rakyat yang bersuara, yang cerdas Iya. dibungkam. Rakyat yang ditunduk malah jadi Hakim juga hakim juga di ya. Indonesia ini terlalu. Kemarin sempat ada kasusnya bukan? Kasus bapak yang membunuh atau kalau nggak salah membunuh begal itu malah dia. Oh, itu di Sleman. Iya di Sleman. Ya, itu yang ngejar begal. Iya. Itu kacau sih. Ya, malah bapak-bapaknya yang jadi tersangka. Jadi kacau, Cuk. Kemarin juga baru lagi ada yang seorang orang tua gitu, anaknya mau diperkaos gitu. Terus membela, malah jadi tersangka. Gimana ceritanya kan? Hukum ini kayaknya udah terbalik ya. Hukum berbalik. Bukan dunia terbalik lagi ini. Aduh. Hukum terbalik. Ya Allah. Emang benar-benar kacau semua. Konoha. Kalian tuh harus buka mata, baik. Iya, mata. Buka mata. Sosmed sekarang udah banyak sosmed, Instagram, Twitter, Betul sekali. itu udah banyak banget. Jadi sekarang gini aja. Lu mau ikut menentukan apa ditindas terus kayak gini? Gitu. Benar-benar. Kok diam aja ya? Sebenarnya gue juga pengennya diam aja sih. Iya. Ya tapi kan makin di sini makin kesana gitu kan. Aduh. Tapi pengen diem aja di rumah kerja. Tapi kerja juga gaji kita buat gibran anjir. Jujur sih gue nggak ikhlas sih. PPH 21. Kacau men. Itu apa namanya? Kan gue baca kan itu apa namanya di pajak kan. Kalau puasa tuh kalau lebaran tuh dapat apa kita? THR. Nah, Iya. THR itu dipotong lagi kan. Makin besar lagi. Dengan alasan apa kan? Dengan alasannya karena bisa potensi memperkaya karyawan. Yang setahun sekali loh, dan juga jumlahnya nggak sampai 2 digit. Aduh, Ya kan? kacau banget sih. Bener jujur kacau banget. Kecewa sih. Gue sebagai warga negara Indonesia jujur Iya. kecewa banget. Kan kadang ada yang bilang ya, lu gini-gini, lu bayar pajak buat inilah itulah bla 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 lah. Ada orang yang mau gitu misalkan. Ya gue tahu bayar pajak itu nantinya balik lagi ke kita. Buat apa pelayanan publik, Iya, kayak betul. apa. Transit Terus segala macam. iya infrastruktur ya itulah. Hello gue nih pembangunan. Betul. Tapi mana gitu? Tapi mana? Iya nggak ada hasil kerja nyata. Nggak ada. Nggak ada hasil kerjanya. BPJS Gue nggak aja. ngerasain. BPJS sekarang orang-orang yang bawah mungkin kasihan mau ngurus BPJS ribet, SKCK ribet, apa-apa ribet gitu kan. Gimana kita mau udah Banyak gebrakan baru. mau ngomong kasar ya. Gimana? Kalian juga pasti merasakan. Pasti. Lu juga merasakan kalau setiap hari kenapa sih ada berita-berita yang nggak jelas, berita-berita yang bikin emosi. Iya betul. Gue tuh lagi puasa, Cok. Iya Ini gitu. kita lagi puasa, Cok. Aduh. Nggak, kenapa gitu sekarang tuh makin gila sih menurut gua. Benar. Membuat kebijakan yang tidak masuk akal itu udah berani terang-terangan gitu. Kenapa sih gitu? Mereka mengeluarkan kebijakan tanpa memberikan solusi. Iya. Itu aduh faktor-faktor banyak lah. Gue sebut Indonesia ini masih jauh dari maju. Jauh Apalagi banget. dibandingkan dengan Malaysia itu. Menurut gue Malaysia lebih maju. Iya. Jauh. Kacau lah. Dah harus rokok lagi. Bicara ngerokok apa? Lu beli rokok. Ya, juga dipajak. Pajak lagi. Di mana bumi dipijak, di situ lu dipajak. Kacau. Itu betul sekali. Kacau. Lu jajan pajak. Sebenarnya semua negara juga gitu sih, emang Iya. dipajak.
Tapi pajak di luar negeri ada juga yang kecil kok. Di mana yang Singapura apa sih Meh? Aduh. Sebenarnya gue tidak menyalahkan ya, ini pajak itu emang bagus gitu kan. Cuman cara kerjanya itu loh, di dalamnya, cara berputarnya itu loh, Cara berputar kemana uang tidak gitu. transparan. Iya gitu. Permasalahannya itu. Nggak apa-apa, so ikhlas kok. Ikhlas. Ikhlas dah. Iya betul, ikhlas. Ikhlas, kita ikhlas. Kalau si pajak ini ada hasilnya. Iya betul. Sedangkan MBG aja dipotong lagi. Iya. Program MBG aja motong dari anggaran pendidikan. Gimana rakyat mau cerdas? Malah dikasih makan yang berat. Cun. Aduh. Tapi ada kok MBG ada kok. Gua sangat respect ya buat MBG yang benar-benar steril, maju lah. Nih kemarin gua lihat tuh ada beberapa gitu di mana gitu. Benar-benar higienis dan Iya. nyaman itu. Dan Ini enak juga kita iya, makannya enak gitu ya. itu juga lihatnya enak. Gak kayak kemarin telurnya mentah, Lengkengnya satu ya kan, lengkengnya satu. nasinya bolong tengahnya, Aduh. ikan paus, ikan hiu. Terus juga banyak nih di seliburan nih kayak di TikTok, di Instagram tuh kayak Apa tuh? pegawai MBG ini kayak nyenggol Oh, tahu. guru honorer gitu. Iya tahu. Aduh. Yang JJJ itu. Aduh, emang parah sih. Sebenarnya ya rakyat juga gitu sih. Ada juga yang gitu ya. Di SDM-nya sih sekarang ya emang. SDM. Jangan selalu kita menyalahkan pemerintah kalau kita masih naik trotoar pakai motor. Jangan Ya, selalu betul. menyalahkan pemerintah. Lampu merah diterobos. Lampu merah diterobos itu jangan selalu menyalahkan pemerintah. Lihat diri kita sendiri. Tapi itu juga tanggung jawab pemerintah gak sih? Tanggung jawab Yang pemerintah. Tanggung jawab pemerintah juga itu. Gimana caranya pemerintah nih? Pikirkan secara logika. kan. Ayo. Gimana caranya pemerintah buat memajukan SDM Indonesia, Nah, memajukan itu. masyarakatnya. Walaupun SDM itu harusnya dibentuk dari diri sendiri. Cuman kalau SDM-nya gini, sebenarnya ada tanggung jawab juga dari pemerintah gitu loh. Betul. SDM juga bisa pemerintah juga bertanggung jawab atas SDM rakyatnya gitu. Betul. Dari pembangunan juga berpengaruh. Kalian lihat orang Jakarta sama orang-orang pedalaman, itu bedanya jauh. Jauh sih menurut gua. Jauh. Jujur, Bedanya jauh. Kasian sih menurut gua orang-orang yang rakyat kecil itu Iya. dibungkam, orang-orang yang besar merajalela. Banyak yang bilang tuh Indonesia itu cuma Jawa. Sisanya udah nggak dianggap itu. Mereka cuma pulau-pulau yang nggak. Oh, gue tahu. Kenapa? Karena apa tuh? Karena Solo. Kembali lagi kepada pria Solo itu. Aduh. Kan presidennya katanya siapa ya yang katanya? Presiden itu hidup udah 7 presiden gak sih? Juga Presiden. Yang pertama siapa? Bapak Soekarno, Yang kedua, Pak Soeharto, yang ketiga, Habibie. B.J. Habibie ya, Yang keempat, Gus Dur, Gus Dur. Yang kelima, Megawati, yang keenam, SBY, yang ketujuh Prabowo. Jokowi dulu dong. Oh, kelewat. Oh iya, Kelewatan gak sih? orang Solo itu ya? Jokowi. Iya, orang Oh. Solo itu. Kelewat gak sih Jokowi? Kelewatan gak sih? Dulu dua periode lagi ya? Iya, kelewatan kan harusnya tadi udah SBY baru Baru Jokowi dulu. Jokowi dulu, iya, Itu betul, maksudnya betul. kelewatan. Sekelewatan. Iya, itu. Tapi menurut gua ya, Apa tuh? dari penglihatan gua sebetulnya untuk pemerintahan, untuk presiden ini, sejujurnya ya lebih better tuh Jokowi sebetulnya. Jokowi itu kasus-kasusnya terbongkar ketika dia sudah tidak menjabat. Makanya kasus-kasus kayak mungkin ijazah atau segala macamnya itu terbongkar isu. saat dia Oh, sudah tidak sudah menjabat. tidak menjabat. Iya. Jadi kita tidak bisa mengkritik ya. Iya, waktu dia menjabat. Sedangkan Bapak Prabowo ini sudah baru 1 tahun dia menjabat, tapi kebijakannya benar-benar tidak masuk di akal, jujur. Tidak masuk di akal. Tapi emang si Jokowi itu bagus. Pintar dia. Jokowi itu bagus sebetulnya. Pintar mengupatkannya sih.
Jin. Izin. Itu coba. Oke. Enggak, itu maksudnya. Itu ya. Ampun. Oke, sekarang kita bahas apa ya? Enaknya kebijakan kan gitu ya. Kemajuan. Kita kan akan menuju generasi emas katanya. Iya. Generasi emas gitu kan. Ada yang janggal gak menurut lo? Kita akan menuju generasi emas. Janggal sih banyak banget ya yang janggal. Ya dari poin-poin yang tadi kita omongin aja Iya. tuh udah banyak banget yang janggal gitu. Kita mau generasi emas. Tapi pendidikannya aja dikecilkan gitu, Aduh. disampingkan. Menurut gua pendidikan tuh nomor 1. Jelas. Jujur pendidikan nomor 1. Bahkan di mana ya, negara apa gitu, Jepang kalau saya, yang ketika dia lagi kritis, yang diselamatkan itu para guru-guru, Iya. Guru-guru. bukan makanan. Bukan. Aduh. Jujur Baik. ini mah bukan makanan. Makanan Iya. itu lagi. Tapi mungkin kita positif thinking aja ya. Gue selalu positive thinking sih sama pemerintahnya. Tapi nggak tahu kenapa gitu kayak nggak bisa gitu positive thinking. Emang negatif. Gue tuh pengen mencoba untuk positive thinking dulu aja nggak Iya. sih positive thinking. Oh mungkin ini pemerintah bikin kebijakan ini mungkin gini. Iya. Tapi ya pada ujungnya gue negatif aja. Ujung-ujungnya gue negatif cok. Dan juga ini apa? Mungkin masuk jadi apa kan di board of ini Indonesia jadi penanggung jawab keamanan Israel ya. Iya. Kita positif thinking aja mungkin ya bahwa itu apa namanya pohon-pohon pohon apa tuh bakal diganti sama sawit karena apa biar kaum Yahudi itu tidak bisa ngumpet waktu kiamat gitu. Betul. Kayaknya Betul, positif betul. thinking aja gak sih? Nyawit terus. Nyawit. Mumpung kita masih mumpung lagi ini apa bukan mumpung sih lagi bulan Ramadan gitu kita harus banyak positif thinking. Harus banyak positive thinking jujur. Paling benar yang biar kita gak batal puasanya pagi itu gak usah buka HP sih. Gak usah buka HP. Apa Betul. sih HP buka gak sih? Gak usah buka HP. Sibuk aja. Ya udah, Cari sibuk. kesibukan aja. Iya, produktif Nyawit aja. gitu. Jawitnya orang. Nyawit nih orang. Aduh. Udah baru. Padahal banyak gitu tanaman-tanaman yang lebih baik daripada sawit-sawit ini. Mungkin ya sawit ini menguntungkan Iya. untuk negara. Tapi kan ya uangnya kemana? Sawit itu lagi. bukan pohon gak sih? Sawit itu kayak apa ya? Emang dia menahan air. Akarnya segede segede apa ya? Segede yang itu tuh. Iya. Aduh. Nyawit priasol. Banyak ya tanaman-tanaman yang lebih bermanfaat. Banyak, Kopi Kopi. buat pengangguran ya. Buat pengangguran tuh cocok tuh kopi tuh. Kopi itu Biji-biji kopi tuh kan cocok Iya. buat pengangguran, Bray. tembakau gitu. Tembakau apa kek? Iya. Ngomong-ngomong Banyak. tembakau juga nih. Pemerintah menaikkan pajak rokok itu dengan alasan biar Biar para warganya para rakyatnya mengurangi rokok. mengurangi rokok, tapi mereka tidak memikirkan dampak negatifnya menaikkan pajak rokok. Nah, itu jadi rokok ilegal ya. Iya, karena kan negara kita ini mungkin pajak yang pajak terbesar yang diterima oleh pemerintah itu dari rokok. Dari rokok. Sedangkan mereka menaikkan pajak rokok dan negatifnya tuh masyarakat beralih kepada rokok Iya. rokok apa? Tapi rokok ilegal. Ilegal itu. Pertanyaannya cuma satu sih kalau menurut gua. Menaikkan pajak rokok untuk mengurangi rakyat merokok apa untuk menambahkan aset negara gitu. Ya paling dikorupsi lagi. Udah nggak aneh. Gue sebagai rakyat Indonesia tuh kayak ya udahlah korupsi. Jadi semenjak Udah budaya gak sih korupsi itu? enggak semenjak ada kasus korupsi berapa kuadriliun Triliun 271. enggak yang 1 kuadriliun yang Oh, satu itu. 1 kuadriliun tuh ada kalau nggak salah ya. Oh gila. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya gue salah tolong Iya. direvisi. Visi komen. Jadi kayak denger korupsi di triliunan itu aduh udah Eh,
Apa Wah, sih? udah biasa. Kecil kecil. Kecil. Udah Gila, aneh. kuadriliun. Aduh. Bukan tujuh turunan sih kayaknya itu mah. Kayaknya sampai dia masuk neraka juga masih ada. Masih ada. Masih ada itu jujur. Jujur ini jujur. Izin. Izin. Ada lagi gak sih menurut lu? Banyak sih. Tapi Gak cukup Gak cukup, waktunya. guys. Iya, betul. Gak cukup nih. kita Harus seteko, jujur harus seteko gitu Jujur, si kopinya tuh harus bukan seteko setek, gitu. kok kasih segalon. Oke, mungkin ya kita masih banyak nanti kita omongin di belakang. Betul. Untuk sekarang mungkin cukup segini ya pembahasan seputar Republik dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia ini. Mungkin buat kepada yang nonton boleh komen-komen solusinya atau apapun itulah mengenai pemerintah kita dan solusi untuk kemajuan Indonesia. Ya, bentar. Kan kita tuh sebenarnya kalau kritik tuh nggak harus sebagai rakyat tuh nggak harus memberi solusi juga sebenarnya. Cuman Iya. kita kritik tuh harus tepat sesuai Betul. data gitu. Betul sekali. Jadi jangan berhenti mengkritik. Ya apapun itu kebijakan yang dikeluarkan itu sebenarnya harus melalui persetujuan rakyat. Itu. Jadi harus Betul. dirundingi lagi bersama rakyat. Oke, ya. Kayaknya kalau yang oknum-oknum katanya oknum banyak itu kumpulin disimpan di satu pulau, boom, buang Gitu air nggak ke laut, sih? buang ke laut. Oke, mungkin cukup sekian dari gua ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton hingga akhir, dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi dengan generasi muda Indonesia.